Ini Mbak ya, Mas. Ini alur buat pengiriman data di Satu Sehat. Jadi, kalau teman-teman kan klik di menu ini, terus bisa langsung diklik di sini Mbak, diketik, cari aja Satu Sehat. Nah, nanti untuk di pengiriman datanya, itu di sini Mbak, ada beberapa menu, yaitu kirim encounter, kirim condition, kirim observasi, prosedur, dan lain sebagainya. Nah, pengiriman data ini tuh diambil dari pelayanan di klinik. Contoh, jadi kan yang dikirim datanya itu dari data pasien rawat jalan sama pasien rawat inap, Mbak. Kalau data encounter eh, ini dia ngirim data kunjungan pasien. Oke. Jadi kirim encounter ini kirim data kunjungan pasien. Nah, kalau kondisi ini untuk ngirim data diagnosa pasien. Nah, tak jelasin dulu, Mas. Jadi kalau TTP ini input ngirim yang suhu respirasi nadi itu, Mbak, yang waktu rawat jalan. Kalau prosedur itu ngirim tindakan ICD 9. Nah, kalau imunisasi ini nggak usah, nggak ada. Kalau diet ini nanti untuk apa namanya? Diet Ya, pasien rawat inap kayak gitu, Mbak. dan Nah, kan ini rata-rata di klinik masih yang rawat jalan semua, Mbak ya. nih. Ya, jadi nanti ya alurnya seperti biasa, Mbak. Tinggal daftarin pasiennya aja tuh seperti biasa. Nah, ini Mbak ya. Kelihatan Mbak ininya sharingnya, Mbak. Halo, halo. Nah, jadi kan tadi itu waktu pengiriman data Satu Sehat itu kan ada kirim encounter, terus kirim condition gitu, Mbak ya. Yang ada Mas Putra juga. Jadi itu ngambil datanya dari data pemeriksaan rawat jalannya. Jadi nanti alurnya itu seperti biasa. Ketika pasien dirawat jalan itu swab ini wajib diisi. Nah, jadi ntar data-data yang teman-teman input di sini itu yang bakal kekirim ke Satu Sehat ini. Jadi ntar ini diisi dengan apa ya? Diisi yang benar maksudku gitu, Mbak. Diisi yang benar-benar aja. Jika ini disimpan, ntar dia bakal lari ke pengiriman yang ini, yang TTP di sini gitu. Nah, ketika udah nih input swabnya, TTP-nya, pemeriksaan. Terus nanti selanjutnya teman-teman ngisi yang eh, tindakan dokter. Contoh dia ada pemeriksaan rawat jalan disimpan. Nah, terus diagnosa itu kan juga dikirimin ke Satu Sehat. Jadi, ntar ketika udah ngisi swab, TTP, terus input eh, tindakan, terus selanjutnya ngisi diagnosa. Nah, diagnosa ini kan ada diagnosa ICD-10, itu kan diagnosa penyakit. Terus ada juga diagnosa ICD-9, tindakan. Nah, kedua data ini ntar dikirim ke Satu Sehat. Jadi semua pasien itu wajib diinputkan diagnosanya. Contoh pasien ini diagnosanya typhoid fever. Jadi tinggal diklik di sininya, klik simpan. Kan ada data diagnosanya. Terus misal dia ada tindakannya apa, ada hacking atau apa gitu ya. Kita tinggal di input aja Mbak, Mas, di checklist simpan. Ntar dilihat di sini ada gini Mbak.
Nah, ini data prosedurnya bisa dilihat di sini. Data diagnosanya di sini, data prosedurnya di sini. Gitu. Nah, kalau udah selesai di sini kan inputin obat. Inputin obat ya seperti biasa diinputin aja nama obatnya apa alurnya. Nah, kalau udah selesai sampai obat, yang penting di eh, pasien itu harus di closing billingnya. Kan ada tuh di klinik itu masih cuma warnanya di sini kan tempat tempat saya ini warna biru ya, udah dirubah. Jadi rata-rata di klinik itu masih warna merah, cuma selesai diperiksa aja tapi belum di closing billing. Nah, syaratnya untuk pengiriman data ke Satu Sehat itu pasiennya wajib closing billing atau selesai pelayanan kayak gitu. Nah, caranya gimana? Itu tinggal pilih pasiennya, klik kanan, billing, billing total, pembayaran, tinggal diisi di sini aja, Mbak. Udah disimpan. Nah, berarti kalau udah muncul ini sampai hitam gini, data ini udah siap dikirim ke Satu Sehat. Nah, ntar tinggal balik lagi ke menu ini, kirim encounternya. Nah, ini tempat saya nggak muncul karena apa? URL-nya belum saya ini ya, belum saya setting di default-nya itu. Nah, nanti kalau udah muncul apa namanya? Udah selesai di closing billing, nanti bakal muncul pasien di sini, nama pasiennya. Kayak gitu. Ini dari klinik. Mungkin kalau alurnya kayak gitu, Ji. Kayak gitu sih. Jadi ntar pengirimannya atau apa urutan. Pertama dari data encounter, terus ke data kondisi, terus ke TTV, terus ke prosedur kayak gini. Jadi harus urutan dari sini sampai ke sini kayak gitu. Nah, ini kan di bawahnya juga ada tuh apa kayak radiologi, cuman kan di klinik belum ada radiologi sama lab ininya, pemeriksaan labnya. Kalau udah ada nanti tinggal dikirim aja. Mungkin kalau untuk alurnya kayak gitu, alur singkatnya. Ini yang udah jalan kemarin untuk pengiriman data ke Satu Sehat itu ada di klinik Nasiha. Sebenarnya kalau untuk klinik-klinik lain udah terkoneksi, cuman untuk pengiriman datanya kayaknya belum dilakuin kayak gitu. Jadi untuk alurnya kayak gini tadi, Mas Mbak. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak apa-apa Mbak, kita sharing aja. Mas Raju, enek, oke Mas, wes menaku Mas neng apa? Wirabakti atau Mas Putra. Mas minta tolong untuk diulang untuk pengiriman datanya Mas. Iko, Yang mana Mas? yang dari operator counter itu sampai kirim prosedur Satu Sehat. Oh gitu. Ini kan tempat tempat saya ini belum belum nggak muncul Mas, karena kan belum di setting ininya ID-nya di default-nya. Ini kan si Meres yang developnya Mas, bukan yang buat pelayanan. Jadi nanti gini Mas, sampai masih di depan komputer nggak Mas di klinik atau bisa share screen Mas? Jadi intinya apa? Di pelayanan tetap dilakuin kayak biasanya Mas, dari mulai input TTV, terus input tindakan sampai sampai input ke diagnosanya. Jadi kalau teman-teman di pelayanan, yang penting dilakuin sesuai prosedur aja Mas. Jadi ntar otomatis bakal muncul di sini. Di kirim encounter ini bakal otomatis muncul Mas. Kayak gitu sih. Ini nggak ada karena belum. Nah, ini contohnya kayak gini Mas. Kalau udah pernah ngirim Mas. Jadi ntar pasien yang udah diperiksa di rawat jalan, ntar otomatis muncul di sininya. Nah, nanti kan kalau ini kan udah muncul nih datanya, kita klik kanan,
pilih semua ini, terus kirim. Nah, untuk pengiriman data ini bisa per hari. Ini terserah Mas dari kliniknya. Mau sore, mau pagi, atau mau besoknya nggak apa-apa. Karena kan di sini bisa diubah Mas tanggalnya. Contoh, kita di tanggal 14 nih, tapi yang tanggal kemarin kita lupa mau ngirim. Itu di tanggal registrasi ini tinggal di mundurin aja Mas tanggalnya. Terus kalau udah muncul semua pasiennya, diklik kanan, pilih semua, terus kirim. Kayak gitu. Nah, nanti kalau tandanya udah terkirim, itu di pojok kanan ini ada namanya ID encounter. Nah, nanti kalau udah ada muncul-muncul kayak gini, itu berarti udah kirim, Mas. Nah, ini kan ada nih, ada beberapa yang nggak muncul. Kenapa? Karena gara-gara di nomor KTP dokter itu masih diisi strip. Jadi nanti di data pegawai itu dirapihin lagi, apa namanya, waktu nomor KTP dokter ini wajib ada. KTP dokter ataupun KTP perawat yang melakukan penginputan. Dan juga ini Mas, di KTP pasien. Jadi kan untuk satu sehat ini dia membacanya dari nomor KTP Mas. Jadi KTP pasien, KTP perawat, KTP dokter itu harus ada gitu. Nah, nanti kalau semisal ketika kita udah ngirim encounter udah selesai nih, udah muncul ini, nanti terus lanjut lagi ke kirim yang condition. Di condition pun sama Mas. Nah, nanti kalau di encounter tadi itu belum kekirim, di condition ini belum belum bisa muncul, Mas. Nah, ini kan kalau di condition itu ini data diagnosa penyakitnya. Kita tinggal diklik kanan, pilih semua, kirim. Kayak gitu juga Mas caranya. Kalau udah selesai di condition, terus lanjut ke observasi atau TTP itu. Nah, kayak gini. Jadi ini kan kolom suhu. Terus suhunya di sini kan ada nih. Nah, kalau udah kayak gini, diklik-klik kirim. Respirasi pun sama, nadi, dan selanjutnya sama kayak gitu, Mas. Nah, contoh lingkar parut ini kan masih kosong ya, Mas ya. Gara-gara ini diisinya strip, jadi nggak bisa kirim ke satu sehat kayak gitu. Kayak gitu sih, Mas. Untuk apa namanya alurnya.